Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang Project Chapter dengan nama kelompok Avim Project yang berisikan anggota yang pertama ada saya sendiri Andika Wijaya dengan NIM 2100182201 kelas C sebagai Project Manager. Lalu ada Ferdinand Susanto dengan NIM 2100181198 kelas C sebagai analis data. Kemudian ada Ibnu Jatikusuma Atmianto dengan NIM 2100181199 kelas G sebagai UI UX Design. Kemudian ada Muhammad Ridho Dwi Putra dengan NIM 2100181193 kelas C sebagai programmer. Lalu yang terakhir ada Muhammad Yusuf Dwi Hasta Yuda dengan NIM 2100182217 kelas D sebagai programmer. Langsung saja di sini project chapter yang akan kami presentasikan berisikan nama proyek yang kami ambil itu media pembelajaran bahasa Inggris. Kemudian deskripsi dari proyek kami adalah dalam proses ini diharapkan bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran bahasa Inggris bagi pelajar, mahasiswa maupun kalangan umum yang berada di kisaran umur 16 sampai 30 tahun yang dapat mengakses internet dengan baik. Lalu jadwal mulai pada 24 September 2023, perkiraan jadwal selesai 7 Januari 2024. Silakan dilanjut Mas Ibnu. Lalu untuk objektif proyek yaitu membangun sistem media pembelajaran bahasa Inggris yang dapat diakses secara online dengan fokus utama pada belajar mahasiswa dan kalangan umum berusia 16-30 tahun yang memiliki akses internet. Sistem ini bertujuan untuk memberikan dukungan proses pembelajaran bahasa Inggris dengan tujuan mendukung pembelajaran bagi mereka yang ingin memulai dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Lalu untuk estimasi biaya atau estimate cost yaitu sekitar 10 juta. Lalu untuk ruang lingkup proyek tersebut mencangkup pembangunan platform pembelajaran yang mencakup aspek desain, pengembangan konten, fungsionalitas interaktif, dan ketersediaan online. Implementasi pada lembaga kursus online dan menyediakan akses kepada individu yang ingin belajar bahasa Inggris. Proyek berfokus pada pengembangan platform pembelajaran berbasis online, menawarkan berbagai materi dan sumber daya untuk mendukung pembelajaran bahasa Inggris. Sasaran pengguna melibatkan pelajar, mahasiswa, dan kalangan umum berusia 16-30 tahun yang memiliki akses internet dengan baik. Ini mencakup bagian lembaga kursus online maupun individu yang ingin mempelajari dan meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Oke, selanjutnya ada kriteria kesuksesan proyek ya. Di sini kami memiliki 5 poin, yaitu poin yang pertama pemanfaatan oleh target pengguna, di mana ini kita berfokus pada meningkatkan jumlah pengguna yang aktif dan rutin untuk menggunakan platform pembelajaran bahasa Inggris. Kesuksesan proyek ini dapat diukur dari seberapa banyak target pengguna. Di antara lain adalah pelajar, mahasiswa, dan kalangan umum yang berusia 16-30 tahun, seperti yang dibicarakan oleh ruang lingkup proyek dari Mas Ibnu, yang secara aktif memanfaatkan sistem. Lalu poin yang kedua adalah peningkatan kemampuan berbahasa Inggris, yang mana ini merupakan tujuan utama dari proyek ini, yaitu mendukung pembelajaran bahasa Inggris ya. Oleh karena itu, kesuksesan proyek ini dapat diukur dengan seberapa baik platform ini membantu pengguna meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris mereka. Lalu ada poin yang ketiga yaitu keberlanjutan dan retensi pengguna, di mana keberlanjutan proyek dan kesuksesannya ini juga dapat diukur dari seberapa lama pengguna tetap menggunakan platform setelah pertama kali mengaksesnya. Retensi pengguna yang tinggi menunjukkan bahwa platform ini mempertahankan minat dan kebutuhan pengguna. Lalu ada poin keempat yaitu kepuasan pengguna, di mana peningkatan kepuasan pengguna yang dapat dilihat dari hasil survei atau umpan balik dari pengguna yang mencerminkan kepuasan mereka terhadap pengalaman menggunakan sistem yang kami buat. Lalu evaluasi kepuasan ini dapat memberikan wawasan tentang sejauh mana sistem ini memenuhi harapan dan kebutuhan pengguna. Lalu ada poin yang terakhir yaitu peningkatan kualitas layanan. Peningkatan kualitas pekerjaan atau perbaikan yang dapat diukur dengan mengurangi jumlah pekerjaan ulang atau komplain pelanggan dari kepuasan pengguna di poin 4 seperti itu. Lalu ada
resiko yang mungkin terjadi dari sistem yang kami buat, yaitu bug sistem dan gangguan server ya. Selain itu mungkin hanya kesalahan-kesalahan error human saja gitu. Lalu ada yang terakhir stakeholder atau yang bersangkutan ya, yaitu ada dari lembaga English Course, yaitu mulai dari pemilik, karyawan, dan lain-lain. Lalu ada admin dari webnya nanti yang diberikan tugas oleh lembaga English Course, dan juga ada pelanggan dari English Course-nya, lalu ada tim project kami seperti itu. Saya kembalikan ke Mas Andika, mungkin akan dilanjutkan ke anggota lain. Ya, Mas Rido bisa membaca bagian jabatan, nama tanggal, dan tanda tangan. Di sini jabatan dari appointed project manajernya dengan Mas Andika sendiri, terus sponsor projectnya dari Edi Novianto. Oke, untuk selanjutnya beralih ke WBS Kancar, di mana pada poin pertama yaitu ada rencana awal yang terdiri dari subpoin seleksi tim proyek dan identifikasi kebutuhan yang dibagi lagi menjadi identifikasi kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Lalu untuk poin kedua ada desain yang terdiri dari subpoin desain database system, desain antarmuka, desain fitur, dan pengembangan struktur. Kemudian terdapat poin pengembangan konten, terdiri dari pembuatan materi pembelajaran, pembuatan soal latihan, integrasi standar soal dan materi. Lalu selanjutnya terdapat poin pengembangan fungsionalitas yang terdiri dari poin integrasi sistem login, pembuatan kalender, dan pembuatan forum diskusi. Selanjutnya terdapat poin pengujian dan jaminan kualitas yang terdiri dari pengujian antarmuka, pengujian fungsional, serta pengujian kualitas konten. Selanjutnya terdapat poin pelatihan dokumentasi yang terdiri dari subpoin pembuatan panduan, pelatihan pengguna, dan ada poin selanjutnya yaitu poin peluncuran yang terdiri dari subpoin pemasangan intranet serta pemantauan awal. Yang terakhir terdapat poin evaluasi yaitu terdiri dari poin perbaikan dan peningkatan serta poin dukungan teknis. Poin-poin tersebut dibagi ke dalam beberapa bagian dalam tiap minggu. Tiap minggunya Ya, yang untuk kegiatan dan waktu penyelesaian dibuat dalam bentuk kancar akan dibacakan oleh Mas Rido Dwi Putra. Silakan. Di sini dari tabel kegiatan waktu penyelesaian Gancat dari rencana awal dimulai dari minggu 1 sampai 3 mulai tanggal 9. Terus poin kedua ada desainnya, dilanjut dari minggu 3 sampai minggu kelima dari awal tanggal 10 dan diikuti dari desain database sistem, desain antarmuka, desain fitur, dan pengembangan struktur. Kemudian poin ketiga pengembangan konten. Pengembangan konten dilanjut dari minggu 6 sampai minggu 8 berawal dari tanggal 10 Terus kemudian poin keempat pengembangan fungsionalitas dilanjut ke minggu 7 sampai minggu 9. Poin kelima pengujian dan jaminan kualitas. Di sini hanya dikerjakan dalam 1 minggu saja dari minggu 10. Terus poin ke-6 pelatihan dan dokumentasi dilanjut minggu ke-11 sampai minggu ke-13. Poin ke-7 peluncurannya kita di sini hanya dilakukan minggu ke-13
sampai minggu 14. Terus poin terakhir, poin 8 evaluasi di minggu-minggu terakhir, yaitu minggu ke-14 sampai minggu 16. Didukung dengan perbaikan dan peningkatan dukungan teknis. Ya, itu adalah presentasi dari kelompok tim AFIM untuk proyek charter dan bentuk Gancar. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau pengucapan kata yang tidak tepat. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.